Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Abdillah. Saya Ridho Yahya, NIM 1172440 15. Dari kelompok 1 Masail Fikiyah akan berdiskusi lah ya kita ya. Berdiskusi tentang pernikahan tanpa restu orang tua. Gitu kan? Atau wali lah ya, bisa dibilang gitu. Wali. Jadi gimana ya Do ya? Kalau kita diskusi tentang ini nih ya. Kalau menurut saya lah lo ya, boleh enggak nih? Boleh. Nah, ini kalau menurut saya sih kalau pernikahan tanpa wali ini kalau yang laki-laki enggak masalah. Enggak ada restu orang tua. Cuman bukan enggak masalah sih bahasanya, tetap sah lah, bukan enggak masalah karena kan kok orang tua enggak. Kita bilang sahnya apa enggak? Ah, kita bahas sah bukan masalah atau enggaknya kan karena ya kok dana direstui itu pasti ada masalah, kan gitu. Jadi intinya kalau laki-laki itu enggak apa-apa, tapi kalau perempuan ya kalau menurut saya enggak bisa karena sahnya pernikahan itu kan ada rukunnya juga. Nah, salah satu rukun dari pernikahan itu adanya wali bagi si perempuan itu sendiri, gitu doh. Kalau menurut saya. Ya. Kalau aku sih di zaman emansipasi wanita macam gini kan, wanita sih boleh-boleh nikah sama wali itu. Tapi yang janda. Nah, Oke, agak plot twist ya. Yang janda. Oke. Yang janda. Soalnya aku pernah baca dulu yang tentang kasus seorang janda tuh dinikahkan oleh walinya. Ya. Tapi dia tuh tidak suka sama orang itu. Lalu Rasulullah tuh mengancam walinya karena dia itu istilahnya istilahnya tuh macam maksa janda ini buat nikah sama orang ini. Nah, gitu. Nah, kan ini ya. Mana ya? Tarik dulu ya. Nah, katanya tuh udah lama pula baca nih. Gimana? Pokoknya tuh intinya janda tuh itu lebih berhak memilih pasangannya sendiri ketimbang walinya. Itu kalau janda. Itu kalau janda. Jadi kan kalau secara adik kan bilang perempuan nih. Janda pasti perempuan. Okay. Nah, tapi kalau itu kan janda ya, tanda kutip janda. Tapi kalau kita pandangan ke wanita yang belum pernah menikah lah, karena kan kita dikatakan kok kita bicara tentang pernikahan ini lebih pada orang yang belum menikah yang baru pertama kali coba nikah nih gitu loh. Belum dia menjadi janda. Apakah wanita ini nih bisa kan enggak gitu? Tapi kan kalau menurut saya tadi tuh udah enggak bisa gitu. Kalau menurut Ridho gimana nih? Menurut aku sih juga enggak bisa sih. Enggak bisa kan? Kok yang nikah enggak ada walinya sih itu pasti enggak bisa. Tapi masalahnya tuh itu jadi rukun apa enggaknya? Wali ini kan udah jelas dah, ada rukun di dalam rukun nikah. Itu kan Imam Syafi'i. Iya sih. Gimana ya kalau cewek nih ya? Iya ini ya. Gimana? Imam Malik pernah ditanya soal nikah tanpa wali. Jadi Imam Malik tuh jawabnya gini. Perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa meminta orang lain untuk menikahkan dirinya, maka Imam Malik itu menjawab perkawinan seperti ini adalah maksudnya menikahkan dirinya sendiri tidak diakui selamanya. Dalam kondisi apapun, bahkan kalaupun anaknya sudah lahir sebagai hasil dari perkawinan tersebut, perkawinan itu tetap diakui. Tetap tidak diakui. Itu menurut Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah. Ya. Kalau Imam Hambali, wali merupakan rukun nikah dan dalam prosesi pelaksanaan akad. Jadi wali itu harus hadir semua sih dari 3 mazhab ini. 5 mazhab ya. Tiga-tiganya harus hadir. Ya berarti dari 3 imam mazhab ini sepakat kalau wanita tanpa restu seorang wali atau restu orang tuanya tidak sah pernikahannya kan. Berarti udah jelas. Karena juga ini saya ada baca nih di hadis riwayat Abu Daud nomor 2083 itu, di situ yang artinya seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil. Dan apabila mereka bersengketa, maka pemerintah adalah wali bagi si perempuan tersebut. Bagi wanita yang tidak memiliki wali itu. Jadi kayak wanita yang nikah tanpa wali ini otomatis dia larinya ke pemerintah tadi itu kan kalau menurut hadis ini gitu. Tapi ada nih saya baca nih. Gimana tuh? Berbeda dengan pendapat ulama yang tadi nih, 3 ulama yang di atas tadi ini, Maliki, Syafi'i sama Hambali, ada ulama yang Abu Hanifah dan Az-Zuhri berpendapat bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan wali. Sedangkan Ad-Daud itu membedakan antara janda dan gadis. Apabila janda itu tuh boleh nikah tanpa wali tadi sesuai disebutkan. Tapi kalau Abu Hanifah itu boleh. Aduh, banyak ngamuk sini nih.
Abu Hanifah boleh. Nah, Hmm, tapi nggak tahu permasalahannya. gimana gimana ya, agak bingung nggak ya? Soalnya kan kita yang awam yang kita berdiskusi ini kan, ya kita mungkin kalau dari saya lah kita lebih kepada imam yang kita ikuti aja lah dulu kan, kayak misalnya kita sebagian besar di kita ini kan ikutnya Imam Syafi'i, berarti ya saya tetap berpendapat yang tadi kayak di awal gitu kan, bahwasanya ya tetaplah yang wanita ini harus ada walinya gitu supaya pernikahan itu tetap sah. Karena kan namanya wali wanita ini kan banyak tingkatannya juga. Apabila orang tuanya tidak ada bisa lari ke kakeknya, kakeknya tidak ada bisa lari ke Pamannya, pamannya, bisa juga lari ke abang sepupunya saudara laki-lakinya. Kalau emang tidak ada semua dah, larinya bisa ke wali hakimnya kan gitu. Jadi serumit ini gitu loh, bahwasanya wanita itu harus ada walinya. Jadi saya rasa dengan tingkatan-tingkatan yang ada untuk menjadinya walinya si wanita ini, ya tetap tidak sah kalau seorang wanita menikah tanpa adanya wali itu sendiri. aku sih lebih ke pandangan yang universal ya. Gimana tuh? Kalau kita tahu Imam Syafi'i itu orangnya hati-hati. Lebih hati-hati. Imam Malik pun juga orangnya agak dihati-hati tapi masih agak yang kontemporer. Iya. Kalau Abu Hanifah mungkin dia berpatokan sama hadis yang tadi yang janda tuh kan. Iya. Janda lebih jadi dia janda sama-sama daripada nanti walinya maksakan dirinya, baik wanita ini menyelesaikan sendiri tanpa harus ada walinya gitu loh. Tapi kalau di Indonesia sih saya setuju sama ini yang Imam Syafi'i kan. Karena kan kita hidup di daerah sini juga kan. Nanti pun kita kalau gitu kontroversi kan. Yang ada kontroversi. Nanti digunjing masyarakat enggak ada restu. Karena kalau kita berbicara pernikahan di Indonesia lah ya, kita pertama kalau kita berwarga negara kita harus ikut hukum Indonesia. Yang jelas itu ada yang namanya KUA. Di KUA itu harus ada saksi wali. Kalau kita mengikuti yang tadi mungkin ada imam lain yang berpendapat lain, ya yang ada kita kena cekal sama negara seorang gitu kan. Dianggap kita belum sah dalam menikah gitu. Jadi mungkin kita serahkan ke kawan-kawan lagi gimana hasil diskusi kita. Mungkin kawan-kawan bisa mendapat manfaatnya juga kan. Mungkin kawan-kawan bisa berpendapat juga, bisa bertanya juga. Silakan tulis di kolom komentar. Yang tadi itu intinya Imam Maliki, Imam Syafi'i itu tuh mewajibkan wali. Sedangkan yang Abu Hanifah kan? Iya, Abu Hanifah itu tidak mewajibkan lah gitu ya. Wanita tuh boleh sendiri menikahkan dirinya. Gitu. Pendek pengetahuan kami lah ya. Mungkin itu dari diskusi kita hari ini ya. Diskusi tengah hutan. Cakep. Alam semesta. Oke, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.